Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler hari ini, Selasa 2 Agustus 2022 bersama saya Karisma Nevias di Top 3 News Kompas TV. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Untuk berita yang pertama sahabat, tim dari Kementerian Sosial juga meninjau langsung lokasi tempat bantuan sosial Presiden dikubur. Terkuak, ternyata bansos yang dikubur di Depok tersebut rusak karena kehujanan. Tim Kemensos pun telah memeriksa langsung apakah benar bansos yang dikubur dalam lahan ini adalah bansos yang dibagikan Presiden melalui pihaknya. Kemensos pun telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dari hasil tinjauan ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan bantuan sosial yang ditimbun di Depok merupakan bantuan yang rusak karena kehujanan. Penggantian paket bansos pun telah ditanggung oleh pihak ekspedisi yaitu perusahaan JNE. Saat pengambilan kondisi lagi hujan sehingga ada sebagian beras yang basah. Saat itu ini menyambung mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Menko, diputuskan harus diganti oleh transporternya. Nah, dikarenakan beras basah maka itu adalah tanggung jawab pihak JNE. Dan beras tersebut sudah diganti oleh pihak JNE dengan paket lainnya yang masih bagus. Dikarenakan beras basah, maka itu adalah kesalahan operasional pihak JNE dan tidak dibebankan ke pemerintah. Atas kejadian tersebut telah dibayar ke pemerintah. Selanjutnya sahabat, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa Komnas HAM rutin melaporkan perkembangan penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Menko Polhukam menegaskan Presiden Joko Widodo telah meminta agar kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo dibuka secara transparan dan sejujur-jujurnya. Menurut Mahfud MD, jika ada pihak yang berusaha untuk menutupi kebenaran dari kasus ini, maka akan terlihat juga. Mahfud juga menambahkan tak hanya Komnas HAM yang melapor, namun berbagai elemen masyarakat sipil termasuk kuasa hukum dan lembaga terkait lainnya melaporkan perkembangan kasus ini. Kan bilang bahwa lapor istana rutin soal kasus Brigadir Yosua. Iya, dengan saya. Iya. Saya koordinasi, saya tidak akan masuk substansi karena laporan ke saya itu ya Komnas HAM, ya masyarakat sipil, ya pengacaranya, ya LPSK, ya Kompolnas, semua lapor. Jadi saya minta masyarakat ikuti saja perkembangan ini, nanti akan ada ujungnya. Saya tidak akan masuk ke substansinya kecuali satu hal, bahwa Presiden minta agar ini dibuka dengan sejujur-jujurnya. Kalau ada yang tersembunyi atau disembunyikan, nanti akan terlihat kalau ada upaya seperti itu. Itu aja. Ya. Untuk berita yang terakhir sahabat, roket Cina yang jatuh di Kalimantan akhirnya ditemukan. BRIN menyebut sampah antariksa ini umumnya tidak berbahaya. Sebuah video merekam benda melayang di langit Lampung dan sempat viral di media sosial. Video ini sempat membuat gempar. Namun terungkap benda melayang adalah serpihan sampah antariksa milik Tiongkok yang memasuki atmosfer di wilayah Indonesia. Profesor Riset Astronomi Astrofisika, Pusat Riset Antariksa di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yaitu Thomas Jamaluddin membenarkan temuan sampah antariksa yang jatuh di Indonesia. Sampah itu adalah pecahan modul roket CZ-5B milik Tiongkok. Namun, BRIN menyebut sampah antariksa ini umumnya tidak berbahaya karena jatuh jauh dari pemukiman warga. Objek antariksa yang jatuh di Sanggo, Kalimantan Barat diidentifikasikan sebagai pecahan dari roket Tiongkok yang digunakan untuk peluncuran modul stasiun antariksa Tiongkok yang diluncurkan pada 24 Juli yang lalu. Badan roket yang asalnya berukuran sekitar 30 meter dan bobot sekitar 20 ton, ketika memasuki atmosfer padat kemudian pecah. Pusat Riset Antariksa memantau kejatuhan objek ini sejak mendapatkan informasi bahwa sampah antariksa dengan kode CZ-5B, yaitu badan roket yang cukup besar, itu akan jatuh pada Sabtu 30 Juli tengah malam. Dari analisis orbitnya
disimpulkan bahwa daerah yang terdampak itu adalah Sumatera bagian selatan, Bangka Belitung sampai dengan Kalimantan Barat. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Apa nih berita yang paling menarik untuk kamu sahabat? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini. Saya Karisma Ningtyas, pamit undur diri. See ya!